Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Selamat siang, semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa menyertai kalian di rumah. Pada siang hari ini kita akan bahas materi yang sangat menarik sekali, dan ini menjadi satu bekal untuk kehidupan kalian ke depan, yaitu berkaitan dengan pernikahan, atau dalam bahasa Arabnya munakahat. Sebelum materi ini kita akan bahas, mari terlebih dahulu kita berdoa semoga apa yang nanti kita pelajari itu bermanfaat dunia maupun akhirat. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. Terima kasih. Sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan pernikahan, bahwasanya nikah itu tidak semudah yang kemudian kita bayangkan. Nikah perlu perencanaan dan kesiapan mental. Maka dari itu banyak hal yang kemudian kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang pernikahan. Apa itu pernikahan dan bagaimana rukun dan syaratnya. Nikah kalau dalam bahasa Arab itu lughatan bimakna al-jam'u. Ini kemudian sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi jelas sudah bahwasanya pernikahan itu menjadi salah satu tanda-tanda kekuasaannya. Dia yang menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Itu adalah salah satu yang kemudian menjadi dalil tentang pernikahan. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang pernikahan, kita akan bahas tentang menikah. Jadi apa saja yang kemudian menjadi hal-hal topik tentang pramenikah itu? Pertama adalah meminta pertimbangan. Entah dari mana nanti kemudian kita akan minta pertimbangan, entah itu dari orang tua, dari guru-guru kita. Yang kedua adalah sholat istikharah. Ini menjadi penting bahwasanya pernikahan itu kan setidaknya menjadi sekali dalam seumur hidup. Maka diperlukan sholat istikharah untuk memilih yang terbaik. Yang ketiga ta'aruf, perkenalan. Kemudian yang keempat khidbah atau peminangan, tunangan. Yang pertama adalah wanita boleh dipinang jika memiliki dua syarat. Pertama, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrinya saat itu. Yang kedua, belum dipinang orang lain secara sah. Maka dalam ajaran kita, ketika kemudian wanita itu sudah dipinang oleh orang lain, kita tidak boleh meminangnya. Kemudian melihat wanita yang dipinang, itu menjadi bagian-bagian hal-hal yang kemudian perlu dibahas ketika kemudian panjenengan semua mau menikah. Kemudian masuk kepada materi selanjutnya, yaitu nikah. Ini masuk nanti banyak hal yang kemudian akan dibahas, pengertiannya, hukumnya, tujuannya, rukunnya, kewajiban suami istri, hikmah pernikahan. Kemudian hal-hal yang kemudian berhubungan dengan pernikahan, ada talak, iddah, rujuk, dan lain sebagainya. Masuk kepada tentang pernikahan. Pengertian munakahat
Kalau tadi sudah saya sampaikan, munakahat itu dalam bahasa Arab artinya adalah pernikahan. Kalau dalam bahasa bangsa Indonesia, negara Indonesia itu perkawinan. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka nanti ketika kemudian mengikatkan perjanjian, ada istilah ijab qabul dalam rukun nikah. Sekarang masuk kepada hukum nikah. Hukum nikah itu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, ataupun bisa menjadi haram sesuai dengan kondisinya masing-masing. Contoh, hukum nikah itu bisa menjadi sunnah manakala bagi yang ingin menikah mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah, itu menjadi sunnah. Kemudian yang kedua, wajib bagi yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Maka bagi golongan kaum yang ini maka segeralah menikah. Yang ketiga, bisa menjadi makruh manakala bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Jadi ketika seorang itu belum bisa memberi nafkah lahir maupun batin, maka ini bisa menjadi hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, haram bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Maka jangan sekali-sekali kalian semua mempunyai tujuan untuk menikah hanya untuk menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Ini sesuai dengan hadis, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa itu penjaga baginya. Ini sudah jelas. Maka ketika panjenengan semua itu kemudian sudah masuk dalam tataran wajib, maka segeralah menikah. Tapi kalau belum, ya maka berpuasalah, karena puasa itu menjadi penjaga agar tidak masuk kepada lubang perzinahan. Kalau tadi berkaitan dengan hukum menikah, sekarang masuk kepada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu apa? Satu, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang sesuai dengan firman Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sudah jelas, berarti ketika kemudian kalian semua itu menikah, maka akan ada rasa kasih dan sayang yang luar biasa. Yang kemudian yang kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup sesuai dengan firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi ketika panjenengan semua itu menikah, maka ketenangan hidup akan didapat. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah. Jadi nikah itu suatu hal yang luar biasa. Barang haram yang kemudian bisa dihalalkan itu, ya nikah itu. Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Ini bagian dari tujuan-tujuan nikah. Maka dari itu, kalau belum waktunya untuk menikah, janganlah segera menikah. Karena menikah itu tidak semudah yang kemudian dibayangkan. Kemudian lanjut pada materi selanjutnya, yaitu rukun nikah. Ketika
kalian semua kemudian mau menikah, maka hal-hal berikut ini harus ada dalam pernikahan. Pertama, ada calon suami. Kita tidak lucu kan kemudian menikah hanya dirinya sendiri saja, kemudian tidak ada, untuk yang perempuan tidak ada calon suami. Calon suami itu memiliki kriteria pertama, seorang laki-laki dewasa. Jadi kalau masih kanak-kanak, kemudian masih remaja yang belum memenuhi kriteria ini, ya berarti perlu kemudian menunggu. Kemudian beragama Islam, tidak dipaksa ataupun terpaksa, tidak sedang dalam haji ataupun umrah, ihram haji ataupun umrah, bukan muhrim calon istrinya. Nah, yang terakhir ini nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya berkaitan dengan muhrim. Yang kedua adalah ada calon istrinya. Syaratnya apa? Hampir sama dengan yang pertama. Seorang wanita yang kemudian cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, bukan mahram calon suaminya, tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Kemudian yang ketiga adalah ada wali nikahnya. Wali itu apa? Wali itu yang menikahkan, mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Ini masuk kepada pembagian wali. Pembagian wali itu ada dua, wali yang lewat jalur nasab, kemudian ada wali hakim. Wali hakim atau yaitu kepala negara yang kemudian beragama Islam di Indonesia, ini pengertiannya. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya kepada kepala KUA di setiap kecamatan. Itu adalah wali hakim, berarti adalah kepala KUA. Kemudian yang kedua adalah wali nasab. Wali nasab itu siapa? Wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya. Ini adalah wali nasab. Nah, wali nasab itu siapa saja? Oke, next. Oke. Ada yang keempat adalah dua orang saksi. Jadi ketika panjenengan itu menikah harus ada dua orang saksi. Saksi dari mempelai laki-laki, saksi dari mempelai perempuan. Syaratnya apa? Beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Kemudian yang kelima adalah ada akad nikahnya, ijab kabulnya. Ijab itu apa? Ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Kemudian kabul. Kabul itu apa? Ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Sebagai contohnya, saya contohkan ada seorang wali yang kemudian menikahkan kepada calon mempelai laki-laki yang bernama Amir. Nah ini, jadi ketika kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Mas Amir menikah, itu kemudian wali itu mengatakan, ya Amiruddin, angkah tuka wazawat tuka makhtubataka. Itu adalah dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, ya Amiruddin, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan putri saya yang bernama Siti. Mas dikat sih mas, dikat mas. Dikat sih mas. Oh gampil. Contohnya siapa pak? Aja, aku kok.
Wahai Mas Amir, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan Dian Irawati dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu adalah ucapan ijab, penyerahan dari wali. Kemudian nanti qabulnya, penerimaan dari calon mempelai laki-lakinya adalah saya terima nikah dan kawinnya Dian Irawati binti Bapak Solihan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu adalah lafadz yang kemudian diucapkan ketika ijab dan qabul. Maka ini menjadi penting bagi seorang mempelai laki-laki untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya, karena bagi mempelai laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga. Ketika kemudian kepala rumah tangga itu tidak bisa memimpin, maka rumah tangganya pasti akan kemudian dipertanyakan. Itu yang dapat saya sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Semoga materi yang kita bahas pada siang hari ini itu bermanfaat bagi kalian kedepannya sebelum menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju pada gerbang pernikahan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.